Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, saya sangat optimis Bapak Ibu Saudara dalam keadaan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam rangka ibadah perak hari Selasa. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Tema ini adalah tema yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini, di mana kita diperhadapkan dengan situasi pandemi virus corona yang membuat kita banyak mengalami ketakutan, mengalami tekanan, mengalami pergumulan. Maka baiklah kita akan mempelajari firman Tuhan ini supaya pada akhirnya kita tidak dicekam dan dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan karena Tuhan menyertai kita. Kita akan membaca mendasari tema ini dari bacaan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Bapak Ibu membaca dalam hati, mengikuti bacaan yang akan saya sampaikan. Demikian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ada janji yang sangat-sangat menghiburkan untuk setiap kita apabila kita beroleh penyertaan yang daripada Tuhan. Pun demikian tentu dalam teks yang kita baca, Yosua sangat-sangat diteguhkan, dikuatkan imannya, kepercayaan dirinya sebagai pemimpin,
menggantikan Musa karena dia beroleh janji akan disertai oleh Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang menyebabkan kita manusia mengalami ketakutan, ya. Jadi macam-macam lah kita punya ketakutan dan masing-masing orang berbeda-beda, ya, tingkat ketakutannya. Pun demikian saat ini dalam pandemi virus corona ini, ya, ketakutan orang macam-macam, ya. Ada yang ketakutannya begitu berlebih-lebih sampai betul-betul tidak berani keluar rumah atau tidak berani melakukan ini dan itu, atau ada ketakutannya masih dalam batas-batas yang terukur sehingga masih mau melakukan kegiatan atau keluar dari rumah, dan bahkan sebagai orang beriman masih berani menunjukkan yaitu langkah untuk mengikuti kegiatan atau melakukan kegiatan, ya, misalnya datang ke gereja, ya, masih ada doa pagi, ya, masih ada yang datang doa pagi, ya, dan doa malam, ya. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak memang ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, salah satu hal yang paling menakutkan sebetulnya, ya, dan ini mungkin sama merata, ya, dialami oleh setiap manusia, yaitu takut kepada ketakutan itu sendiri, ya. Takut kepada ketakutan itu sendiri. Ya. Jadi sebetulnya yang membuat kita mengalami ketakutan itu adalah ketakutan itu sendiri, ya. Jadi contoh misal saat ini pandemi virus corona ini, banyak ahli mengatakan sebetulnya virus corona itu tidak mematikan. Nah, oleh sebab itu maka disarankan supaya kita menghadapinya dengan hati yang tenang, tidak tertekan, tidak takut, tidak paranoid. Karena dengan tubuh yang tidak mengalami ketakutan, tubuh kita imunnya menjadi baik atau kuat, ya. Jadi sebetulnya salah satu hal yang paling menakutkan dalam hidup kita ini adalah ketakutan itu sendiri, takut kepada ketakutan itu sendiri, ya. Jadi orang takut itu memang banyak alasannya, dan satu orang sama orang yang lain berbeda ketakutannya. Tetapi yang menjadi sama adalah kenapa orang takut, karena pada dasarnya dia takut kepada ketakutan itu sendiri. Jadi rasa takut yang dimiliki itulah yang membuat dirinya takut, ya. Perasaan takut yang dimiliki itulah yang membuat dia mengalami tekanan terhadap sesuatu yang sebetulnya ketakutan itu bukan sebuah peristiwa atau bukan sebuah kejadian, tapi lebih kepada perasaan, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, padahal itu belum terjadi. Nah, itulah ketakutan yang bisa saja melanda setiap kita. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu mengharapkan setiap orang Kristen harus memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak boleh mengalami ketakutan. No, Tuhan tidak memungkiri bahwa dalam keberadaan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sering kali dihantui oleh ketakutan, termasuk manusia pertama yang jatuh dalam dosa hanya mendengar langkah-langkah kaki Tuhan yang biasanya itu mereka dengar dan mereka tidak takut, karena itu adalah langkah Tuhan yang menjumpai mereka untuk bersekutu, ya. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, begitu mendengar langkah-langkah kaki Tuhan di taman, mereka sembunyi, ketakutan. Nah, itu karena memang dosa yang membuat orang mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan tidak istilahnya mengingkari kenyataan bahwa kita, ya, memang mengalami ketakutan yang disebabkan oleh banyak hal. Dan Tuhan tidak sebetulnya mengharuskan atau Tuhan menganggap bahwa kalau kita mengalami ketakutan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tuhan tahu kita mengalami ketakutan dan itu dipahami oleh Tuhan. Nah,
Olehnya itu maka kepada Yosua pun ya Tuhan tahu bahwa Yosua mengalami ketakutan karena dia yang semula adalah seorang abdi atau boleh dibilang seorang hambanya Musa ya. Tetapi tiba-tiba dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, junjungannya, tuannya yang dilayani selama ini. Nah, inilah yang membuat Yosua mengalami ketakutan karena dia belum pernah memimpin. Dia belum pernah menjadi seorang pemimpin, apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang kita tahu yang karakternya itu begitu keras ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegak tengkuk ya. Boso ya Jermannya wangkot atos gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, orang ketika mengalami ketakutan, akibatnya adalah dia begitu tertekan, ya, begitu terintimidasi, ya, oleh pikiran dan perasaannya sendiri pertama-tama, karena ketakutan itu sebetulnya adalah berawal dari perasaan dan pikirannya sendiri. Nah, sebagai akibat orang yang mengalami ketakutan, ya, maka dari diri orang tersebut timbul pikiran bahwa Tuhan, ya, akan membiarkan dirinya itu mengalami keadaan-keadaan yang buruk atau keadaan-keadaan yang akan menimpa dirinya tanpa ada pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, mungkin inilah yang juga dirasakan oleh Yosua, ya. Jadi Yosua mengalami ketakutan, maka Tuhan datang, ya. Dalam situasi yang seperti itu Tuhan tahu persis, dan Tuhan tidak membiarkan Yosua yang akan ditunjuk menjadi pengganti Musa itu terus mengalami ketakutan. Maka Tuhan datang untuk menguatkan, ya, Yosua, untuk meneguhkan Yosua akan penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Alkitab itu sebetulnya penuh dengan kisah yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah itu meresponi anak-anaknya, hamba-hambanya yang mengalami ketakutan. Jadi janji Tuhan tidak akan membiarkan, ya, atau meninggalkan orang-orang percaya itu mengalami keadaan yang tertekan. Seperti yang kita boleh baca di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan. Jadi Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah membiarkan kita. Ya, pada saat yang tepat, situasi yang dibutuhkan, Tuhan hadir. Ya, seperti kepada para murid dalam ketakutan. Ya, waktu ditempuh dengan angin sakal, para murid di pelayarannya. Nah, Tuhan Yesus di pagi-pagi buta, di kegelapan malam, ya, berjalan di atas air menjumpai mereka dan menenangkan mereka supaya mereka tidak takut. Nah, jadi Tuhan itu selalu mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka inilah yang penting kita renungkan pada saat ini. Jadi Yosua diteguhkan oleh Tuhan, ya. Tuhan datang kepada Yosua dan berfirman bahwa supaya Yosua tidak takut, ya. Yosua mendapatkan kekuatan dan peneguhan yang daripada Tuhan di dalam menjadi pemimpin, supaya Yosua tidak mengalami ketakutan dan kegentaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan sangat menguatkan Yosua dalam mengatasi ketakutannya. Ya, kita juga sebagai orang percaya perlu mengerti bahwa firman Tuhan tersebut juga menjadi kunci kekuatan bagi kita. Ya, tatkala kita mengalami ketakutan dan kegentaran. Jadi tidak hanya Yosua yang mendapatkan peneguhan dan penguatan daripada Tuhan, namun saudara dan saya juga akan diberi, yaitu peneguhan. Tuhan mengatakan,
Jangan takut, ya, aku menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hal itu bisa terwujud? Ya, bagaimana kita bisa mengatasi yaitu ketakutan? Bagaimana kita bisa mengatasi kegentaran dalam kehidupan kita terhadap apapun juga yang kita hadapi. Nah, baik. Pada kesempatan yang keberkatan kali ini saya akan mengajak untuk kita mendalami, mempelajari firman Tuhan, ya. Jadi supaya firman Tuhan itu menghiburkan, menguatkan, meneguhkan kita sehingga kita tidak terbelenggu, terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang kita bisa saja jumpai. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan perikop ini. Yang pertama, ya, bagaimana kita supaya mengalami, ya, kekuatan, mengalami peneguhan yang daripada Tuhan ketika kita menghadapi rasa takut, menghadapi problem dan masalah yang membuat kita mengalami ketakutan. Yang pertama, memegang teguh janji Tuhan, ya, memegang teguh janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa keluar dari ketakutan yang mencekam dalam kehidupan kita, solusi yang bisa kita lakukan adalah kita harus memegang teguh janji Tuhan. Nah, jadi Yosua ketika menjadi pengganti Musa itu adalah satu kenyataan yang membuat dia sangat ketakutan. Nah, rasa takut dan gentar itu begitu menekan jiwanya, menekan pikirannya. Nah, sehingga Yosua tentu, ya, istilahnya demam panggung, ya, nervous, ya. Nah, ketika orang demam panggung itu segala kemampuannya itu bisa tidak muncul, ya, kemampuannya, ya, kebisaannya itu tiba-tiba hilang lenyap kalau orang itu sudah demam panggung, nervous. Nah, dalam kehidupan ini ketakutan membuat orang mengalami nervous, tertekan, sehingga akhirnya daya kreatifnya, pikirannya, ya, imajinasinya, sebetulnya dia banyak punya ide, punya gagasan, punya pemikiran yang baik yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Tapi gara-gara takut dulu, gara-gara takut itu sudah mengintimidasi, maka semuanya itu menjadi hilang dan tidak bisa muncul, dan akhirnya cuman hanya bingung, panik, dan seterusnya. Nah, jadi rasa gentar, rasa takut, ya, ketika itu menyelimuti diri seseorang, Tuhan sebagai Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti, Dia tidak akan membiarkan, ya, tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan goyah, takut, dan tertekan dalam hidupnya. Tuhan datang, ya, Allah memahami kegentaran dan ketakutan daripada Yosua, ya, dan Allah yang mengerti itu akhirnya Allah secara aktif datang menguatkan Yosua. Tuhan datang, ya. Tuhan tidak ingin Yosua terus dalam ketakutan, sebab jikalau terus dalam ketakutan, dia tidak akan dapat memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah, Tuhan berjanji, ya, akan menyertai Yosua. Tuhan datang menjumpai Yosua dan Tuhan berjanji akan menyertai Yosua. Ya, Tuhan selalu akan ada bersama-sama dengan Yosua. Ya, Tuhan mengatakan, ya, dengan satu peneguhan, jangan, ya, engkau takut, ya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, ayat 5. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-6 selanjutnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, ya. Jadi Tuhan secara aktif, ya, Tuhan secara aktif mendatangi Yosua, ya. Tuhan tidak pasif, ya, membiarkan kita, ya, dalam ketakutan. Tuhan peduli, ya. Tuhan proaktif, sehingga ketika melihat kita seperti Tuhan melihat para murid ketakutan dan kepayahan, ya, mengalami satu tekanan yang luar biasa karena ditempuh dengan angin sakal yang hampir-hampir menenggelamkan kapal
atau perahu mereka, Tuhan hadir. Tuhan mendatangi mereka. Nah, jadi Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua mengalami kelemahan, mengalami tekanan, dan kemudian tidak punya keberanian untuk memimpin bangsa Israel. Jadi janji penyertaan Tuhan itu memberi kekuatan kepada Yosua. Nah, demikian juga kepada saudara dan saya, ya. Kita mungkin mengalami banyak ketakutan, ya. Hari-hari ini banyak ketakutan, ya, takut terpapar virus corona, ya. Kita takut melakukan aktivitas, kita takut melakukan kegiatan ini dan itu. Dan bahkan dampak daripada corona ini bukan hanya sakitnya, tapi juga dampak ekonomi, dampak yaitu sosial, sehingga akhirnya bisa saja satu sama lain orang, ya, dalam tanda kutip menjadi saling curiga. Jangan-jangan dia adalah orang yang, ya, kena corona, membawa virus corona, ya, seperti yang dialami akhir-akhir ini. Bagaimana para dokter, petugas medis, mereka mengalami terpapar virus karena banyak pasien yang tidak terbuka atau tidak jujur, sehingga akhirnya ternyata mereka punya latar belakang, ya, punya kontak dengan orang-orang yang sudah positif kena corona dan seterusnya, ya. Bahkan yang sudah melakukan kontak dengan orang yang sudah mati kena corona, ya, dia mungkin merangkul, mencium itu karena keluarganya, tetapi dia tidak ngaku ketika dia merasa sakit, dia tidak cerita tentang sejarahnya, tanpa dinyana akhirnya dokter, perawat juga tertular, ya. Nah, namun kita berharap kita baik-baik saja, maka tetap perhatikan SOP, ya, protokol tentang kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya. Tapi jangan sampai paranoid, ya, ketakutannya berlebihan. Sampai ke gereja ketemu Pak Pendeta takut, ya. Ya, saya sendiri, ya, mengatakan saya puji Tuhan baik-baik dan saya juga tidak keluyuran kemana-mana, ya. Saya hanya mempersiapkan diri, berdoa, merenungkan firman, rekaman, syuting, ya. Ini jadi kesibukan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, di saat kita mengalami ketakutan, salah satu solusi yang paling bisa kita tempuh adalah memegang teguh janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya, jaminan Tuhan yang akan melingkupi, melindungi kita. Itu yang akan meneguhkan kita, ya. Dengan ketakutan kita sendiri, dengan kita berusaha mencari yaitu cara-cara menurut akal pikiran kita, tidak bisa mengatasi, ya. Kita tetap dalam ketakutan. Tetapi ketika kita ini memegang teguh janji Tuhan, seperti Daud juga, ketika aku takut, ini aku percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan, ya. Ketika kita takut, mari kita memperkuat kepercayaan kita, ya. Pegang janji Tuhan, pegang, ya, firman Tuhan. Itu yang akan menolong kita dapat terbebas dari ketakutan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kemenangan, mengalami peneguhan yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak terus dalam ketakutan, ya. Yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan, ya. Nah, ini tadi memegang janji Tuhan. Yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-9 dikatakan di sana, saya baca ulang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati, ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi bukan hanya memegang janji Tuhan, tetapi juga yang terpenting, yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Kita memegang janji Tuhan itu prakteknya seringkali kita mengklaim, ya. Kita ini orang Kristen ini hobinya dan bahkan mungkin menjadi kebiasaan, ya. Kita klaim janji Tuhan. Aku percaya Tuhan tolong, aku percaya Tuhan berkati, aku percaya. Oke. Ya, itu penting untuk membangkitkan iman percaya kita, untuk menyemangati iman pengharapan kita. Tetapi klaim-klaim yang seperti itu tidak ada artinya kalau kita tidak dalam kehidupan yang mentaati firman Tuhan, ya. Tuhan berkata, sudah kukatakan, ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Bukankah, ya, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jadi kita diingatkan, kita tidak boleh hanya sekedar yakin, kita tidak boleh hanya mengklaim, ya, janji-janji itu, tapi sementara di pihak lain kita tidak hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Nah, seringkali janji-janji Tuhan itu diberikan bersamaan dengan perintah Tuhan, ya. Saya ulangi, janji Tuhan seringkali diberikan bersamaan dengan perintah Tuhan. Jadi, jika kita mau memegang teguh janji Tuhan, maka sudah seharusnya juga kita berpegang teguh pada perintah Tuhan. Atau kalau kita ingin mengalami, ya, kegenapan janji Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus hidup melakukan perintah Tuhan. Itu satu paket, ya. Kita tidak bisa meyakini janji Tuhan, tapi di pihak lain kita tidak mentaati perintah Tuhan. Maka klaim-klaim kita akan hampa kosong dan tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita ini melakukan perintah Tuhan, kita taat, bahkan tanpa harus kita klaim-klaim janji Tuhan, kalau kita taat, maka Tuhan yang akan memberkati kita, ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan mengatakan, ya, firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti kalau janji yang dijanjikan Tuhan itu tidak usah kita klaim, akan juga digenapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan Tuhan kepada Yosua bukan hanya berisi janji-janji, tetapi juga bergandengan dengan perintah-perintah. Yosua memegang teguh perintah Tuhan, ya, karena perintah Tuhan dapat menjadi pedoman bagi Yosua dalam menghadapi tantangan dan masalah. Nah, jadi ini yang juga perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan bagian kita, memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, nanti bagian Tuhan yang akan menggenapi janjinya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, ya. Yosua diperintahkan untuk apa? Untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, ya, menguatkan, meneguhkan. Ya, aku percaya, aku yakin kan seperti itu maksudnya, ya, dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Nah, selanjutnya apa? Tuhan memerintahkan bukan hanya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yang berikutnya adalah Tuhan berfirman atau Tuhan memerintahkan kepada Yosua itu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum atau perintah Tuhan, ya. Di ayat 7 bagian A dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Seluruh hukum, bukan hanya sepotong-sepotong. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan itu baru melakukan sepotong. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi kenapa Tuhan tidak menggenapkan janji-Mu, tidak memberkati aku, tidak menyertai aku, tidak melindungi aku? Lupa, yang dilakukan baru sebagian, bahkan mungkin sebagian kecil
ya, belum seluruhnya. Nah, jadi artinya belum maksimal. Kemudian juga apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua? Ya, Yosua diperintahkan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah ini, berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya berjalan lurus seturut dengan kehendak Tuhan, seluruh firman Tuhan. Nah ini, jadi ini yang juga harus kita ingat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, banyak anak-anak Tuhan mengklaim begini, protes maksud saya, Tuhan, aku sudah berkorban, aku sudah mengembalikan persepuluhan, aku sudah memberikan persembahan-persembahan, ya, persembahan kesanggupan untuk program-program gereja ini dan itu. Tapi kenapa aku kok tidak diberkati? Kenapa Tuhan tidak melindungi, menyertai aku? Ya, lupa bahwa Tuhan tidak hanya memerintahkan untuk soal keuangan, tetapi hidup yang tidak menyimpang, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidup dalam ketaatan, tidak menyimpan kepahitan, tidak membiarkan hatinya dipenuhi dengan niat-niat jahat dan seterusnya. Nah ini penting, ya. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Selanjutnya apa lagi yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua? Ya, Yosua diperintahkan untuk tidak melupakan dalam memperkatakan Taurat Tuhan. Nah, siang dan malam, ya, perkatakan. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan membaca, tapi memperkatakan. Nah, bagaimana memperkatakan kalau kita nggak membaca? Ya harus membaca, kemudian memperkatakan. Memperkatakan itu apa? Istilahnya proklamasi, ya. Kita memperkatakan, proklamasi. Jadi kita mengatakan pokok-pokok kebenaran firman, ya. Misal, maksudnya begini. Misalnya ketika kita mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, oleh bilu-bilunya aku pasti sehat, pasti sembuh. Nah, itu memproklamirkan firman Tuhan, ya. Atau kalau kita dalam keadaan kekurangan, ya, secara ekonomi, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, ini memperkatakan, ya. Dan itu bisa terkatakan kalau kita memang menyimpan apa yang di dalam hati kita itu firman Tuhan. Nggak mungkin kita memperkatakan kalau kita kosong, ya. Kemudian saat kita mungkin diejek, diolah, dihina, dalam nama Yesus aku mengampuni, ya, aku memaafkan. Nah, misalnya seperti itu, memperkatakan. Nah, Yosua diperintahkan untuk memperkatakan firman Tuhan. Aku bisa, aku bukan hanya budak, bukan hanya pembantu, bukan hamba, tapi aku sekarang pemimpin. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku yakin, aku cakap melakukan segala perkara, aku cakap menanggung segala perkara karena Tuhan yang menyertai aku. Nah, itu maksudnya memperkatakan, ya. Kemudian yang selanjutnya apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, ya? Yosua diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Jadi ini kaitannya. Kita nggak mungkin akan dengan begitu spontan memperkatakan firman Tuhan kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan itu kemudian menyimpan, ya, seperti sebuah karung itu ketika dia pecah, ya, itu akan tumpah isinya. Nah, apa isinya? Ya, kalau isinya gula, tumpahlah gula, ya kan? Kalau isinya pasir, tumpahlah pasir. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, itu ibarat kita menghadapi benturan. Nah, bisa pecah. Nah, pecah isinya apa? Isinya kalau hati kita isinya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka reaksi-reaksi, respon-respon kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana Yosua akhirnya betul-betul menjadi pemimpin yang sebanding, setara dengan Musa untuk bisa memimpin bangsa Israel karena dia praktekkan setiap perintah Tuhan. Nah, jadi tidak hanya mengklaim janji Tuhan yang pertama, tapi yang kedua adalah melakukan, mentaati perintah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi ketakutan, ya, apapun yang kita sedang hadapi ketakutan, ya, mari, kalau kita ingin
keluar dari tekanan, ketakutan dan masalah yang kita hadapi, kita mau seperti Yosua lakukan, yaitu pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Yakini janji Tuhan. Percayai janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Nah, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Nah, namun yang kedua tadi, tidak cukup hanya punya keyakinan, tetapi kita harus punya ketaatan. Ya, keyakinan untuk menyemangati, memotivasi diri, tapi ketaatan itu akan memenuhi standar Tuhan untuk bertindak, melakukan, yaitu menggenapkan janji-janjinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat renungan firman Tuhan kali ini, ya, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya rindu mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari, ya, kita pegang janji Tuhan, kita yakini dengan penuh pengharapan akan janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, kita taati firman Tuhan. Kita praktekkan, kita lakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita mentaati firman Tuhan, kita sudah melakukan bagian kita, percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu menggenapkan janjinya, meneguhkan perjanjiannya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu lewat renungan firman Tuhan ini, mari jangan biarkan ketakutan terus mengintimidasi hidup kita. Hadapi ketakutan, berjalan bersama dengan Tuhan dengan cara meyakini janji Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah, ya, betul-betul yakin sepenuhnya hidup kita ada Tuhan yang menyertai, ya, termasuk, ya, kalau kita nyanyi kiri kananku ada Tuhan, gitu. Yakini betul. Kalau Tuhan menyertai kita, di kiri kanan kita ada Tuhan, ngapain kita begitu paranoid dan ketakutan berlebihan? Dalam nama Yesus, ya. Nah, bertindak, ya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, kan begitu, ya. Kita nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, ya, di kiriku, ya, dong. Aku gak takut. Atau bahkan 10.000 di sisi kananku, aku tidak goyah. Praktekkan keyakinan itu, jangan hanya nyanyi aja. Ya, justru saat-saat kita menghadapi ketakutan, di situ kita mau praktekkan. Ya, disitulah kita harus meneguhkan iman kita, pengharapan kita. Kita klaim janji Tuhan, tapi jangan konyol hanya klaim janji Tuhan, tapi lengkapi, landasi dengan ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan janjinya itu berlalu, tapi akan tergenapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan ini memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Bangkit, teguhkan hati dan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan, dan lakukan kewajiban kita, yaitu mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan saat kita melakukannya, Tuhan akan mengerjakan yang namanya menggenapkan janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara, melindungi kita, dan juga menolong bangsa negara kita segera dilalukan dari wabah, yaitu virus corona ini, sehingga kita boleh kembali dalam kehidupan yang normal. Namun kalau belum, jangan takut. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam setiap keadaan. Percaya janji Tuhan, taati firman-Nya. Tuhan pasti menolong dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang boleh kami renungkan, biarlah itu meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah ketakutan yang mungkin bisa kami rasakan. Kami mau hadapi itu dengan kami berpegang teguh janji Tuhan, dan kami mau terus hidup dalam ketaatan, supaya ketaatan itu akhirnya membawa kami
mengalami peneguhan janji Tuhan. Berkati kami dalam situasi ini supaya kami tidak lemah iman kami, tapi kami tetap menguatkan iman pengharapan kami, karena kami tahu Tuhan lebih besar dari masalah yang kami hadapi saat ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu semuanya dengan anugerah, pertolongan dan berkat yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Segera Tuhan tolong sehingga dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan akhirnya kami kembali dalam kehidupan yang normal. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan roh, damai dan sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan atas setiap kami yang percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.